pagi pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Delapan petak asrama panti asuhan anak mentawai di kawasan Simpang Gia Tabing, Kecamatan Koto Tangah Padang, Jumat malam ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran hebat tersebut. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ketua Mahkamah Konstitusi Sabtu pagi memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di Universitas Fort de Kock Bukit Tinggi. Pada kesempatan tersebut, Ketua MK menjabarkan peran lembaganya dalam melindungi hak konstitusi warga negara Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bullying salah satu bentuk tindakan bersifat negatif. Kini bullying terhadap anak juga semakin memprihatinkan dunia pendidikan. Bagaimana cara menangani trauma bullying pada anak? Selengkapnya di Regionalpedia. Stop bullying, rangkul korbannya. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 8 petak asrama panti asuhan anak mentawai yang berada di kawasan Simpang Gia Tabing, Kecamatan Koto Tangah. Petugas pemadam kebakaran Kota Padang yang datang ke lokasi berjibaku memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena bangunan asrama berada di jalan yang sempit. Selain itu, banyaknya masyarakat yang ingin melihat keberadaan tersebut menghambat langkah petugas melakukan pemadaman api di lokasi kejadian. Kobaran api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menerjunkan semua armadanya ke lokasi dengan puluhan petugas. Kita menit ke-6 tadi udah nyampe di sini. Ya, cuma gelar selangnya karena jalannya kecil, ya udah nggak ada masalah. Adalah bangunan asrama anak-anak kita dari Mentawai. Jumlah kakaknya lebih jumlahnya tadi 15 orang. Kita juga udah koordinasi dengan Pak Lurah. Ya, alhamdulillah untuk penampungan sementara sudah ada. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Pasalnya saat kebakaran terjadi, penghuni asrama pria yang berjumlah belasan orang sedang makan malam bersama dengan penghuni putri di asrama putri yang berjarak lebih kurang 50 meter. Kebakaran tersebut diketahui saat anak-anak panti ini mulai menyantap makanan. Penjaga asrama putra berteriak tentang adanya kebakaran. Mereka pun berhamburan keluar ruangan, mencoba menyelamatkan barang berharga milik panti asuhan, seperti 2 unit sepeda motor dan sebuah mobil bak terbuka. Semuanya, saya dan teman-teman lagi makan semuanya kumpul. Sabtu tiba-tiba ada musibah, langsung kami tinggalkan makanan dan lari ke asrama putra menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Kan cuma baju seadanya, itu aja. Sabtu selebihnya nggak ada yang bisa. Saat sekarang lokasi bekas kebakaran itu diberi garis polisi oleh petugas karena masih dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Meski kebakaran itu tak menimbulkan korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Pemantauan hari Sabtu, kebakaran yang melanda panti asuhan anak mentawai di Simpang Gia Padang menyebabkan pakaian harian, baju sekolah, buku-buku, kasur, dan dipan, serta peralatan sekolah lainnya musnah dilalap si jago merah. Padahal hari Senin ini sebagian anak panti yang sekolah di tingkat SLTA dan yang kuliah harus mengikuti ujian tengah semester. Selain itu, meja, sofa, dan komputer milik panti asuhan juga hangus terbakar. Untuk itu, pimpinan panti asuhan Al-Falah mengharapkan bantuan dari berbagai pihak untuk mengganti barang-barang yang musnah terbakar tersebut, serta untuk membangun kembali asrama putra yang terbakar. Ustazul menambahkan, saat ini sudah ada bantuan berupa mie instan, pakaian layak pakai, dan air mineral yang diberikan dari para dermawan. Namun untuk pakaian sekolah belum ada yang membantu. Anak-anak ini ada yang harus mengikuti ujian. Jadi inilah yang sedikit agak kami khawatirkan apakah pakaian mereka menjelang hari Senin ini ada atau bagaimana, itu yang masih dalam pemikiran. Mentawai membutuhkan pakaian dan peralatan sekolah karena Senin ini kami melaksanakan ujian mid semester.
Panti asuhan anak Mentawai ini dihuni oleh 15 orang anak laki-laki dan 15 orang anak perempuan. Ditambah para pengasuh panti yang jumlah keseluruhannya mencapai 40 orang. Panti asuhan ini dibina oleh Yayasan Al-Falah dan dalam operasionalnya mengkhususkan diri untuk menampung anak-anak dari Kepulauan Mentawai. Robiham melaporkan dari Padang. Jahe merah diyakini bisa mencegah masuknya COVID-19 ke tubuh manusia berdasarkan temuan dari salah seorang dokter di Indonesia yang sempat viral beberapa waktu lalu. Akibatnya permintaan jahe merah pun meningkat tajam. Sejak tingginya permintaan akan jahe merah dari masyarakat di Kota Padang, harga jahe pun sudah mulai merangkak naik. Sebelumnya harga standar jahe merah berkisar Rp36.000 per kilogram. Saat ini, harga jahe merah mencapai Rp44.000 per kilogramnya. Bahkan saat ini dalam sehari pedagang bisa menghabiskan 3 karung jahe merah dalam sehari. 1 karung beratnya 60 kg. Hari-hari sebelumnya cuma habis 1 karung. Jahe merah dihasilkan oleh petani dari daerah Pasaman dan Curup Bengkulu. Namun pedagang khawatir stok jahe merah di ladang petani sudah mulai menipis karena permintaan yang banyak. Selain itu, petani jahe merah tidak sebanyak petani tanaman lainnya. Sekarang di isu-isu corona di daerah Indonesia sekarang harganya udah melejit yang jahe merah. Itu biasanya Bapak dalam sehari biasanya menghabiskan berapa kilo Pak? Kalau biasanya sekarung tuh beratnya kan 60 kilo. Kalau sekarang udah 3 karung, berarti 60 kali 3 udah sekitar 180 sekarang itu. Kebanyakan permintaan meningkat, bisa jadi suatu saat nanti mungkin barangnya stoknya mungkin bisa habis itu. Hampir setiap hari pembeli datang mencari jahe merah. Sejauh ini stok masih tersedia di pasaraya walaupun sudah menipis. Dan tidak ada pembatasan jumlah pembelian. Katanya ada yang bilang antisipasi virus corona mau direbus saja, bikin kayak jamu. Sudah sejak berapa lama Bapak menggunakan ini Pak? Baru-baru ini karena booming virus corona aja. Pantauan di Pasar Inpres 1 Blok A Pasaraya Padang, banyak pedagang rempah yang kehabisan stok jahe merah karena permintaan masyarakat jauh meningkat. Robiham melaporkan dari Padang. Melihat anggaran sekuen secara utuh dan dilihat satu. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Riau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat hari Jumat. DPRD Riau mempelajari kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan Sekretariat DPRD Sumatera Barat yang dapat diterapkan di Sekretariat DPRD Riau. Salah satu yang disoroti adalah mengenai sistem publikasi. Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan bahwa publikasi sangat diperlukan untuk menginformasikan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh anggota DPRD Riau. Hal itu sekaligus untuk menepis stigma negatif yang beredar selama ini di masyarakat Riau. DPRD ini tidak bekerja, tidak serius mengurus rakyat, hanya jalan-jalan, hanya duduk manis di ruang dan kursi empuk. Padahal tidak, kita hari-hari bekerja, cuman kelemahannya adalah pada sisi publikasinya mungkin. Makanya luar biasa kita belajar di DPRD Sumatera Barat. Nah, kawan-kawan publikasinya bagus sehingga masyarakat bisa melihat dan keterbukaan informasinya bagus, dan mudah-mudahan ini bisa memperbaiki stigma dan image masyarakat terhadap anggota DPRD Provinsi Riau. Menurut Sekretaris DPRD Sumatera Barat, pihaknya memanfaatkan publikasi secara maksimal agar semua kegiatan kedewanan terekspos kepada masyarakat. Ada beberapa metode yang dilakukan, seperti menerbitkan majalah bulanan, memiliki portal online sendiri yang selalu update dengan informasi terbaru, memasang videotron di halaman terluar gedung DPRD Sumatera Barat sehingga dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Yang terbaru, sebut Raflis, adalah membuat program Asyik, yaitu singkatan dari aspirasi berbasis elektronik. Di sini masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya untuk diteruskan kepada anggota dewan. Ada beberapa hal yang kita sampaikan bahwa hari ini DPRD itu untuk berita ada QB kita, kumpulan berita update secara baik. Nanti untuk beberapa hari ke depan atau sudah kita siapkan perangkatnya, itu ada Asyik, aspirasi berbasis elektronik, dan juga bagaimana kerjasama dengan para wartawan antara DPRD atau sekretariat DPRD dengan wartawan yang meliput kegiatan-kegiatan DPRD, itu semua telah dipayungi dengan pergub.
Pada kesempatan itu, Sekwan DPRD Sumatera Barat memperlihatkan majalah bulanan yang mereka terbitkan yang memuat aktivitas kedewanan, serta menyajikan portal berita DPRD Sumatera Barat dengan materi kedewanan yang selalu diperbarui. Laude Juhardia Ansa melaporkan dari Padang.